Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Di kesempatan kali ini saya dan Kayla akan mempresentasikan hasil story map yang sudah kami buat tentang revolusi industri dan juga perubahan wilayah di Bali. Nah, alasan kami memilih wilayah Bali itu karena wilayah Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkenal dan sudah mengalami banyak sekali perubahan. Nah, di Bali dia itu terbentuk karena adanya pertemuan dua lempeng, yaitu pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng Indo-Australia itu dia akan menuju ke bawah karena faktor berat, dan juga lempeng Eurasia itu dia akan ke atas. Dan saat mereka berdua bertemu, disitulah terjadi daratan Bali. Di sini kami akan menjelaskan Bali sebelum revolusi industri dan Bali setelah revolusi industri. Nah, untuk mata pencahariannya ada dua, yaitu pertanian dan nelayan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara agraris dan didukung oleh sistem irigasi khas Bali yang dikenal sebagai subak. Saat itu petani masih bekerja dengan cara manual, yaitu masih dengan manusia dan hewan, dan masih menggunakan sistem subak. Sistem subak itu adalah sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Selain itu, untuk mata pencarian yang kedua itu ada nelayan. Nah, karena Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan 1000 pulau dan dikelilingi oleh lautan, jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih memiliki mata pencarian nelayan. Nah, masyarakat di pesisir itu masih mengandalkan kerjaan ini untuk menghidupi kehidupan mereka, dengan menangkap hasil lautan dan menjualnya. Kemudian selanjutnya ada kondisi permukiman. Nah, sebelum revolusi industri, masyarakat seperti yang sudah saya katakan bahwa Indonesia itu masih agraris, sehingga kondisi permukiman di Bali itu masih sangat tradisional dan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian. Berikutnya teknologi yang digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya, ada sistem subak, di mana sistem subak ini adalah sistem yang menggunakan rotasi tanaman, dan juga ada sistem terasering sawah yang merupakan teknologi berbasis tradisional dan berkembang secara turun-temurun. Untuk kondisi lingkungannya sendiri masih sangat hijau karena saat itu masih belum banyak pembangunan dan aktivitas masyarakat itu belum berkembang pesat. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan yang terjadi di Bali setelah terjadinya revolusi industri. Nah, hal ini terang bisa lihat sekarang, kondisi Bali yang sekarang. Nah, yang pertama itu adalah kondisi ekonomi. Seperti yang sudah tadi Kayla jelaskan bahwa masyarakat di Bali ini sangat mengandalkan pertanian dan juga laut mereka yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sehingga pada sebelum terjadinya evolusi industri ini, mereka sangat mengandalkan dua hal tersebut. Akan tetapi karena seiring berjalannya dengan waktu, Bali sekarang sudah terkenal akan tempat-tempat wisatanya, sehingga banyak warga negara asing datang ke Bali untuk berwisata. Sehingga kondisi ekonomi di sana tidak hanya mengandalkan sumber daya alamnya dari laut dan juga pertanian, akan tetapi mereka juga mengandalkan alam-alam di sana sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya itu adalah transportasi. Sebelum terjadinya revolusi industri ini, tadi kalian sudah jelaskan bahwa kebanyakan masyarakat masih mengandalkan tenaga manusia, kemudian memakai tenaga hewan
untuk berpindah-pindah, sehingga pada zaman dahulu itu mereka cuma mengandalkan itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, di Bali sudah banyak sekali transportasi yang berkembang, seperti banyak mobil, kemudian mereka mengandalkan jalur udara juga seperti pesawat, jalur laut juga, kapal. Yang berikutnya itu adalah kondisi permukiman di Bali setelah revolusi industri. Nah, awalnya permukiman di Bali itu sangat mengandalkan nilai-nilai tradisional mereka, karena di sana banyak orang yang menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Akan tetapi karena seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali orang yang bermigrasi ke Bali, sehingga banyak sekali terjadi pertukaran pola pikir yang menyebabkan itu nilai-nilai tradisional tidak sekental seperti sebelum terjadinya revolusi industri. Kemudian untuk kondisi lingkungan, tadi kalian sudah jelaskan bahwa kebanyakan belum banyak yang mengandalkan atau mengotak-atik sumber daya alam dan juga lingkungan di saat itu. Akan tetapi seperti yang terang lihat sekarang, ini baru-baru saja terjadi di Bali. Wilayah-wilayah di Bali itu sering sekali banjir karena sudah banyak sekali pemukiman warga yang dibangun, kemudian sudah banyak sekali pabrik-pabrik, banyak turis-turis yang datang, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan akan kebersihan dan juga kondisi lingkungan di Bali. Sehingga berdasarkan hasil yang sudah kami analisis, bahwa dampak dari revolusi industri terhadap pola ruang di wilayah Bali itu lebih mendominasi di sawah dan juga desa, adat yang menjadi kawasan ekonomi dan pariwisata, perkembangan teknologi dan infrastruktur juga mendorong ahli fungsi lahan, terutama di Bali di bagian selatan, sehingga ruang menjadi lebih padat dan keseimbangan lingkungan menjadi lebih tertekan jika dibandingkan sebelum terjadinya revolusi industri. Oke, terima kasih.